Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis yang dialami oleh seorang ibu yang baru saja melahirkan anak yang baru berusia 40 hari. Cerita ini berjudul Ada Suara Cekikikan dari Kamar Mandi. Siapa dia? Dan seperti apa kisahnya, langsung saja. Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, di rumah kontrakan Dinah, bertiga saja dengan kedua anak laki-lakinya, yang sulung berusia 4 tahun dan yang satunya lagi baru sebulan lahir ke bumi. Tommy, suami Dinah, selepas maghrib sudah disamperin dua temannya yang mengajaknya main gaplek di pos ronda. Sebenarnya Dinah kesal bukan kepalang. Suaminya baru tiba di rumah pas azan maghrib berkumandang, tak sempat makan malam, malah pergi begitu saja meninggalkan Dinah dan kedua anak laki-lakinya itu. Dinah tengah memeluk bayinya di ruang tamu dan merangkap ke ruangan TV atau nonton TV. Di atas kasur, busa tipis yang membentang di atas karpet. Tiba-tiba ia ingin buang air kecil, perlahan bangkit. Berjalan menuju pintu belakang, lalu melangkah ke arah kamar mandi yang terletak di pojok. Naik 2 tangga lalu menuaikan hajatnya itu. Selesai. Kemudian di turunan anak tangga tubuhnya masih terasa ngilu, namun ditahan. Sampai di dekat bayinya, dibaringkan tubuhnya. Cahaya tak begitu terang dari lampu ruangan. Rumah kontrakan ini terlampau besar ditempati 4 orang. Harganya cukup murah untuk rumah sebesar ini. Ada 3 kamar besar, ruang dapur, dan beberapa ruang kosong. Awalnya ia malas menempati rumah ini karena terlihat angker. Orang-orang sekitar sering menceritakan perihal yang berhubungan dengan hantu. Namun apa boleh buat, tiada pilihan lain buatnya. Dina menghela nafas sesaat. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tertawa, cekikikan. Bulu kuduk Dina meremang. Suara itu datang dari belakang, sepertinya dari kamar mandi. Dina mempererat pelukan pada bayinya yang tertidur pulas. Ia ingat kamar mandi tepatnya di pojok rumah di mana dinding belakang bersebelahan dengan selokan yang berbatasan dengan belakang rumah lainnya. Ia sering mendengar cerita orang-orang jika di selokan atau selokan adalah tempat bermain kuntilanak. Dan suara yang cekikikan itu nyata terdengar dari situ. Bukan tidak mungkin itu adalah suara kuntilanak. Dina pun ingat ucapan kakaknya, Ana, yang menasehati Dina agar tak sembarangan menyimpan pakaian yang bersimbah darah atau terkena darah. Sedangkan Dina sedang berdarah, usia bayinya belum 40 tahun. Ingat, jangan mencuci malam-malam pakaian yang ada darahnya, sebab kuntilanak suka menyeruput darah perempuan. Begitu kata kakak perempuannya. Lebih baik kamu simpan dulu itu pakaian di dalam kamar, baru esok pagi kamu cuci. Tubuh Dina mendadak gemetar. Tadi ia pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil yang tentu saja bercampur darah. Kuntilanak pasti suka, pikirnya. Tiba-tiba suara perempuan terdengar lagi, cekikikan. Bulu kuduk Dina kian meremang. Suara itu benar-benar datang dari arah kamar mandi atau selokan. Terbayang sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang dan gimbal. Dina tak kuat menahan rasa takut yang kian mencekam. Bagaimana jika kuntilanak itu menghampirinya? Tanpa menghiraukan rasa sakit, ia langsung berdiri menuju kamar depan. Panik. Namun ia tak sadar, baru ingat bayinya masih di kamar. Lalu kembali ke tempat semula, memangku bayinya. Tak dirasakan bagaimana tubuhnya yang linu bergegas masuk ke kamar, membaringkan bayi di samping anak sulungnya yang berkelok pulas. Ia pun memeluk bayinya sambil berharap suaminya segera pulang. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya, serta selalu berhati-hati dalam kondisi apapun.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.